Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin aku Sari Widya Astuti dengan NIM H5401221078. Hari ini aku mau ngejelasin tentang 5W+1H dari stasionitas data dan dan bagaimana sih tutorial uji di Stata itu, uji stasioner di Stata. Oke, apa sih stasionaritas data itu? Jadi, stasionaritas data adalah sifat dari suatu data type series di mana karakteristik statistikanya seperti means, variance, dan autokorelasi tidak berubah seiring waktu. Lalu, siapa sih yang biasanya memakai uji stasioner? Nah, uji ini biasanya dipakai oleh data analis, ekonom, penggiat saham, peramal cuaca, dan lain-lain. Lalu, di mana biasanya uji stasioner itu dipakai? Jadi, uji ini biasanya dipakai di berbagai bidang ya. Salah satu contohnya itu ada di ekonomi, lalu ada juga di bagian cuaca, lalu ada juga di bagian analisis saham, dan lain-lain. Oke, selanjutnya, kapan sih kita akan memakai uji stasioner? Jadi kita tuh akan pakai uji ini ketika sebelum melakukan eh, analisis dengan data time series. Mengapa sih uji stasioner itu penting? Jadi uji stasioner itu kita harus memastikan kan tadi dipakai sebelum analisis data time series ya. Jadi kita tuh harus memastikan data time series tersebut itu bisa dipakai karena data tersebut harus bersifat stasioner. Karena kalau misal tidak stasioner, hasil analisis yang nanti dihasilkan itu akan bersifat bias. Oke, lalu bagaimana sih cara uji stasioner data? Jadi, cara uji ini tuh sebenarnya ada dua cara. Yang pertama itu dengan uji non formal, yaitu kita bisa melihat dengan mata kepala langsung bagaimana sih persebaran data di grafik itu. Jadi bisa kelihatan tuh ini tuh kira-kira stasioner atau enggak. Lalu yang kedua itu dengan cara formal, yaitu dengan cara uji ADF test atau KPSS test di berbagai aplikasi seperti yang akan kita contohin yaitu di Stata atau bisa juga di SPSS, eViews atau ARC. Oke, mungkin langsung aja ya kita coba uji di Stata. Pertama-tama kita harus siapin datanya dulu dong. Oke, nih. Ini aku udah nyiapin data headcount index, yaitu persentase penduduk miskin di suatu wilayah pada waktu tertentu. Data yang aku pakai ini khususnya ada di Indonesia, yaitu pada tahun 1998 sampai 2023. Oke, tinggal copy aja ya. Copy 2023, copy. Lalu kita ke Stata. Nih, kita buka data, lalu data editor edit. Setelah itu kita paste. Nih, kita pencet variable names ya karena tadi tahun dan HCI-nya ikut di copy. Oke nih, ini kalau semisal mau ganti nama bisa di sini, tapi untuk saat ini udah cukup harusnya. Lalu minimize, lalu oke, tadi kan data time series ya. Tulis di set untuk melihat waktunya. Di set waktunya ada tahun ya, enter. Ini bisa dilihat waktu variabel waktunya itu pakai tahun dari 1998 sampai 2023 dengan jarak 1 tahun di tiap barisnya. Lalu kita lihat secara non formal terlebih dahulu. Bisa melakukan grafik ya, melalui grafik, sorry. Jadi kita buka time series graph, lalu line plot, create. Lalu kita pilih variabel apa yang mau dilihat. Itu kita mau HCI kan ya. HCI lalu accept. Oke.
Oke, tunggu aja. Oh, udah muncul. Nih, kita bisa lihat ya ini dari 1900-an yang tadi nyampe 2000, set, 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 dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat ya kalau dari POV aku ini tuh yang bagian sini nyampe sini itu kayak cukup tajam turunnya ya. Tapi pas di sini tuh kayak lumayan stasioner gitu, kayak set gitu. Hampir mirip-mirip lah ya jaraknya. Jadi bagian ini harus dicurigai nih. Kalau karena nih kan bagian aku kayak pas bagian sini kayak rada kurang stasioner ya. Tapi menurut pandangan kalian itu belum tentu sama. Makanya kita perlu uji yang formal. Kita minimis dulu ya. Kayak yang uji formal, kita bisa pakai defuller. Defuller lalu variabel apa yang mau diinin kan kita HCI lalu enter. Nah, udah muncul alhamdulillah. Nih, kita bisa lihat ya ini variabel yang kita pakai totalnya ada 2000 ada 2000 ada 25 variabel. Lalu tes statistiknya segini, critical value 1%-nya segini, yang 5% segini, yang 10% segini, dan p-value-nya ada 0,0001. Jadi kalau semisal kita memastikan ini tuh bersifat stasioner atau enggak, itu harus memenuhi dua syarat, yaitu tes statistiknya kurang dari critical value 1%, 5% atau 10%, dan p-value-nya itu harus kurang dari 0,005. Kita lihat dari tes statistik dulu. Nah, ini bisa dilihat ya, ini minus 4 sekian. Nah, ini minus 3, sekian, ini minus 3, sekian, dan ini minus 2, sekian. Jadi, dari tes statistiknya dipastikan bahwa ini tuh kurang dari critical value, baik yang 1%, 5%, maupun yang 10%. Lalu kita lihat dari p-value-nya yaitu 0,0001. Nah, ini kan juga kurang dari 0,005. Nah, itu berarti data tersebut bersifat stasioner. Jadi karena ini sudah datanya sudah stasioner, kita bisa pakai di uji selanjutnya yang mau kita cek tuh apanya gitu. Oke, mungkin sekian tutorial dari aku tentang stasionaritas data. Kita bisa bertemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.